Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ocha Dahlia Nur Cahya, mahasiswi semester 6, Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini saya akan melakukan tutorial untuk uji pengukuran skala item. Terdapat 4 uji yang akan saya lakukan. Yang pertama ada uji validitas, yang kedua ada reliabilitas, yang ketiga ada uji asumsi, dan yang keempat ada uji hipotesis. Di sini saya sudah menyiapkan data untuk uji pengukuran item. Terdapat 2 variabel pada data ini, yaitu variabel X adalah prokrastinasi dan variabel Y adalah prestasi akademik. Uji yang pertama akan dilakukan adalah uji validitas item. Yang pertama ke regression, lalu correlation, pada uji validitas ini kita akan menguji apakah item valid atau tidak. Maka yang harus dipindahkan ke variables adalah item yang terdapat pada skala. Di sini saya memasukkan item untuk variabel X, yaitu prokrastinasi. Semua item dimasukkan ke variabel atau dipindahkan ke kanan. Semua item serta total dari variabel atau total prokrastinasi dimasukkan ke kanan. Jika sudah dimasukkan ke kanan atau dipindahkan ke variabel, yang harus dicentang adalah pada sampel correlation coefficients adalah percent. Mengapa kita menggunakan percent? Karena semua variabel atau item ini adalah valid. Lalu additional options-nya itu di report significance. Di sini didapatkan bahwa validitas item tersebut adalah valid, dan ada beberapa item yang tidak valid, namun tidak mempengaruhi apakah item ini valid atau tidak. Di sini ada contoh satu item yang lebih daripada 001, yaitu 0,148, yang berarti item ini tidak valid, dan seterusnya adalah kurang dari 001, yang berarti item ini valid. Uji yang selanjutnya akan dilakukan adalah uji reliabilitas. Di sini kita ke reliability. Lalu kita ke undimensional reliability. Di uji reliabilitas ini adalah kita akan menguji apakah item reliable atau tidak.
Yang dipindahkan ke kanan atau ke variables adalah item dari variabel, kecuali total. Jadi semua saya pindahkan ke kanan. Lalu di analisis kita menggunakan koefisien alpha. Mengapa kita memakai koefisien alpha? Karena teknik analisis ini paling sering digunakan dan digunakan untuk reliable item yang paling tinggi. Pada uji reliabilitas ini didapatkan estimate 0,835 yang berarti sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat dari George dan Mallory 2003 yang menyatakan bahwa reliabilitas lebih dari 0,90 menunjukkan alat ukur sangat baik. Skor tinggi ini disebabkan oleh penggunaan instrumen yang sudah distandarisasi, jumlah item yang memadai, serta kesesuaian konteks dan usia responden terhadap isi pertanyaan, sehingga menghasilkan jawaban yang konsisten. Selanjutnya, jika ingin melihat semua item atau nilai dari semua item, kita mencentang item race correlation. Di sini bisa dilihat bahwa item-item yang sudah diuji memiliki nilai lebih dari 0,90 yang berarti sangat reliable. Selanjutnya adalah uji normalitas. Di sini kita ke distribution, lalu ke normal. Di sini yang harus dimasukkan ke kanan atau ke get variable from dataset adalah total dari item variable X dan variabel Y. Di sini saya menggunakan variabel X yaitu total prokrastinasi. Total prokrastinasi ini dipindahkan ke kanan. Selanjutnya ke access fit.
Di sini, statistik yang digunakan adalah Kolmogorov Smirnov. Mengapa menggunakan Kolmogorov? Karena responden yang mengisi kuesioner adalah lebih dari 50 responden. Pada uji ini didapatkan bahwa statistik berada pada 0,111 serta p-value adalah 0,4036. Di sini bisa dinyatakan bahwa item berdistribusi normal. Serta di sini destiny plotnya adalah membentuk lonceng ke atas yang berarti berdistribusi normal. Selanjutnya akan diuji di variabel Y atau total prestasi akademik. Di sini juga didapatkan statistik berada pada 0,094 dan p-value 0,657. Selanjutnya akan dilakukan uji linear. Kita ke regression. Selanjutnya ke linear regression. Di sini yang harus dipindahkan ke kanan adalah total dari variabel dependen dan variabel independen. Maka
maka yang harus dipindahkan adalah variabel dependen terlebih dahulu. Variabel dependen dipindahkan ke dependen variabel, dan variabel independen atau variabel selanjutnya dipindahkan ke covariates. Selanjutnya yang dicentang adalah Kiki plot. Pada uji linear ini didapatkan total-total dari item-item dari variabel X dan variabel Y, serta diagram yang menunjukkan lurus ke atas yang berarti linear. Selanjutnya, uji hipotesis. Kita ke regression, selanjutnya ke correlation. Pada uji ini yang harus dipindahkan ke kanan adalah total dari variabel X serta variabel Y, yaitu total prokrastinasi serta total prestasi akademik. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah HO mempengaruhi HA atau sebaliknya. Di sini didapatkan uji hipotesis, yaitu total prokrastinasi di negatif 0,730, yang berarti data ini berdistribusi negatif atau HO mempengaruhi HA, yang berarti jika prokrastinasi tinggi maka akan mempengaruhi rendahnya prestasi akademik dan sebaliknya.